semua, selamat datang kembali ke saluran saya. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus. Sebuah kasus misterius yang membuat Anda merinding. Seorang bintang wanita paling terkenal di Taiwan pada tahun 90-an, dicekik hidup-hidup di rumahnya, dan dibakar oleh api besar hingga menjadi mayat hangus. Yang lebih mengerikan adalah, di kalendernya tertulis ramalan kematian. Sementara pelaku masih bebas hingga kini. Apakah Anda percaya? Ini bukan plot film horor. Ini adalah cerita yang benar-benar terjadi. Tanggal 1 Juli tahun 1993. Distrik Neihu, Kota Taipei. Zhan Rong, seorang bintang terkenal berusia 23 tahun. Begitu saja meninggal di rumahnya sendiri. Kebakaran, bensin, bau gas, dan peringatan aneh itu. Ada kakak yang harus hati-hati. Apa rahasia yang tersembunyi di balik ini? Kasus ini seperti lubang hitam besar. Menelan kebenaran. Juga menelan masa depan sebuah kehidupan muda. Ikuti saya memasuki cerita yang penuh kabut ini. Mari kita coba mengungkap kebenaran di balik kematian Zhan Rong. Zhan Rong, nama asli Zhu Meifei, seorang gadis yang baru berusia 23 tahun. Dia tumbuh di Amerika, kembali ke Taiwan setelah lulus SMA. Kecantikan dan bakatnya seperti memang dilahirkan untuk panggung. Langsung diperhatikan oleh pencari bakat. Sejak itu memasuki dunia hiburan, serial televisi yang dibintanginya. 4 Pemuda Kota. Pada tahun 90-an hampir semua orang tahu. Saat itu di Taiwan, keluarga mana yang tidak menonton di depan televisi? Drama ini membuatnya memenangkan banyak penghargaan. Tapi dia tidak hanya pandai berakting, suara nyanyiannya juga manis seperti madu. Membuat orang yang mendengarnya tak bisa melupakannya. Dia mengeluarkan sebuah album bernama 12 Wanita Cantik. Di dalamnya ada 3 lagu. Setiap lagu menjadi melodi di jalanan. Saat itu jaringan belum tersebar luas. DVD masih menjadi arus utama. Album ini hampir ada di setiap rumah. Media memberinya julukan Therese Tank Kecil. Ini bukan sembarang ucapan. Dia benar-benar memiliki potensi seperti diva. Masa depan yang tak terbatas. Masa depan di depannya seperti jalan emas. Tapi siapa yang bisa menduga? Tepat saat kariernya paling gemilang, nasib malah seperti pisau yang tak berbelas kasihan, menusuk keras ke dalam hatinya. Tanggal 1 Juli tahun 1993. Hari itu Zhan Rong seharusnya syuting di luar. Kru menunggunya di lokasi selama 3 jam penuh. Tapi dia sama sekali tidak muncul. Awalnya semua orang mengira, mungkin setelah terkenal dia jadi sedikit sombong, mulai bersikap angkuh. Ada yang tak tahan menyindirnya beberapa kali. Lagi pula saat itu dia sudah menjadi bintang besar. Maka kru mengirim seseorang ke rumahnya untuk menyuruhnya cepat. Hasilnya, sampai di pintu rumahnya, yang dilihat bukan wajah manisnya yang tersenyum, melainkan mobil pemadam kebakaran dan asap tebal. Jendela di lantai 6. Asap hitam keluar seperti iblis. Para pemadam kebakaran bergegas masuk ke kobaran api. Kurang dari setengah jam memadamkan api. Tapi ketika mereka membersihkan lokasi, di reruntuhan yang terbakar dan berantakan, menemukan satu mayat wanita telanjang. Gambaran ini hanya memikirkannya saja membuat kedinginan. Mayat itu dibawa ke rumah sakit. Dokter memeriksanya lalu menggelengkan kepala. Sudah tidak bernapas.
Mayat yang dibakar hingga tak bisa dikenali ini ternyata adalah Zhan Rong, bintang super dunia hiburan. Sebuah nama yang bersinar terang. Pergi begitu saja. Saat berita itu tersebar, seluruh dunia hiburan menjadi gempar. Para penggemar menangis sampai hati terasa hancur. Rekan-rekannya terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Siapa yang bisa menerima akhir seperti ini? Lokasi kebakaran begitu mencekam hingga orang tak berani mendekat. Para pemadam kebakaran mengenang bahwa begitu masuk mereka langsung mencium bau gas yang menyengat. Di lantai ada jejak bensin. Mana ada kecelakaan di sini? Ini jelas seseorang sengaja membakar. Setelah polisi mengambil alih, di reruntuhan yang hangus mereka menemukan sebuah naskah bernama Pelangi di Tengah Hujan. Naskah ini menjadi kunci untuk mengkonfirmasi identitas. Yang meninggal adalah Zhan Rong. Tapi hal yang lebih aneh masih ada di belakang. Di meja samping tempat tidurnya, ada sebuah kalender biasa. Pemadam kebakaran dan polisi membukanya dan melihat, di halaman Juli itu, ternyata tertulis 5 kata. Ada kakak yang harus hati-hati. Tulisan tangan berantakan. Seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Dan juga seperti kutukan yang tidak menyenangkan. Kata-kata ini diam-diam terletak di sana. Seolah-olah ejekan yang ditinggalkan oleh dewa kematian. Membuat orang yang melihatnya merinding. Polisi langsung menyadari. Ini sama sekali bukan kebakaran biasa. Di baliknya pasti ada konspirasi yang lebih besar. Peringatan ini sebenarnya siapa yang menulis? Apakah Zhan Rong sendiri? Atau petunjuk yang ditinggalkan pelaku? Ini menjadi salah satu misteri paling meresahkan dalam kasus. Keesokan harinya, dokter forensik mulai memeriksa jenazah. Begitu hasilnya keluar, semua orang menarik napas dalam-dalam. Di saluran napas Zhan Rong, ternyata tidak ada sedikit pun abu karbon. Apa artinya ini? Dia meninggal sebelum api menyala. Sudah meninggal. Biasanya orang yang mati dalam kebakaran, entah dibakar hidup-hidup, atau tersedak asap tebal. Saluran napas selalu meninggalkan jejak abu. Tapi dia tidak punya. Ini menunjukkan bahwa saat dia berhenti bernapas, api belum menelan ruangan. Yang lebih mengerikan masih ada di belakang. Dokter forensik menemukan bekas cekikan yang jelas di lehernya. Belakang kepalanya juga ada bekas dipukul benda keras. Dan itu belum selesai. Mereka juga menemukan di bagian bawah tubuhnya mendeteksi sperma laki-laki. Temuan-temuan ini menyambar seperti palu berat di hati setiap orang. Dokter forensik akhirnya menyimpulkan, Zhan Rong dicekik hingga mati, dan sangat mungkin diperkosa sebelum meninggal. Api itu sama sekali bukan kecelakaan, melainkan cara pelaku untuk menghancurkan bukti. Sengaja dinyalakan. Dia ingin membakar semuanya untuk menutupi kejahatannya. Tapi sebesar apa kebencian ini, hingga membuat seseorang melakukan kekejaman seperti ini padanya? Sayang sekali, kebakaran ini terbakar terlalu hebat. Tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api, menggunakan selang dengan penuh tenaga. Hasilnya membuat lokasi menjadi kacau balau. Bukti hampir semuanya hancur. DNA dibakar oleh suhu tinggi hingga lenyap. Sidik jari juga disapu bersih oleh aliran air. Lokasi hampir tidak meninggalkan apa-apa. Polisi berdiri di tengah reruntuhan yang hangus. Hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela napas. Tak ada cara menemukan celah dari lokasi.
Mereka hanya bisa mengubah arah penyelidikan. Rumah Zhan Rong. Dia beli sendiri. Biasanya dia tinggal sendiri. Tetangga-tetangga bilang dia sangat pendiam. Tidak suka mengobrol dengan orang. Juga tak ada yang tahu dia berteman dengan siapa biasanya. Dia seperti teka-teki. Hidup di dunia kecilnya sendiri. Tapi dia punya BMW merah. Mobil itu di jalan sangat mencolok. Siapa yang melihat pasti ingat. Malam sebelum kejadian, pemilik toko bebek di lantai bawah mengenang bahwa sekitar pukul 9 malam, dia melihat Zhan Rong pergi dengan mobil merah itu. Sampai pukul 2 pagi, dia baru berlari kembali. Kelihatannya seperti sangat terburu-buru. Polisi mendengar ini. Di hati mereka langsung ada dugaan. Dia begitu terburu-buru pulang. Mungkin ada orang yang menunggunya. Dan kemungkinan besar 80% adalah pria. Petunjuk ini meskipun kabur, tapi sudah memberi sedikit arah pada kasus. Rumah ini sebenarnya agak aneh. Itu di lantai 6. Ada pintu belakang. Terhubung langsung dengan tangga pejalan kaki. Tapi pintu belakang ini sangat aneh. Di luar tidak ada lubang kunci. Hanya bisa dibuka dari dalam. Polisi mendengar ini. Di pikiran mereka langsung muncul sebuah gambaran. Pagi itu, ada orang berdiri menunggu di pintu belakang. Zhan Rong tergesa-gesa berlari kembali untuk membuka pintu. Orang ini kemungkinan besar adalah pelaku. Lagi pula dia adalah bintang. Sedikit terkenal. Kalau difoto oleh tim paparazzi, membawa pria pulang tengah malam, citra dirinya akan hancur. Makanya dia memilih lewat pintu belakang. Ingin menghindari pandangan semua orang. Dugaan ini terdengar sangat masuk akal. Tapi pria itu sebenarnya siapa? Apa hubungannya dengan Zhan Rong? Apakah teman? Atau musuh? Polisi memutuskan untuk menyelidiki dari orang-orang di sekitarnya. Untuk mengungkap orang misterius ini, saat mereka sedang menyelidiki, menemukan bahwa Zhan Rong punya pacar. Ini membuat semua orang berseri-seri. Apakah mungkin dia? Tapi setelah ditanya, jawaban pacarnya sangat tenang. Tidak ada yang mencurigakan. Polisi memeriksa pergerakannya. Juga melakukan perbandingan. Akhirnya mengesampingkan kecurigaannya. Jalur ini putus. Mereka mulai memeriksa lagi catatan pertemanannya, melakukan perbandingan DNA, dan berbicara dengan lebih dari 50 orang di dunia hiburan, dari rekan kerja hingga staf. Bertanya satu persatu. Mereka mencurigai. Mungkinkah seseorang iri karena dia terkenal terlalu cepat? Atau karena merebut peran sehingga menimbulkan dendam? Tapi setelah sibuk setengah hari, tak satu pun tersangka ditemukan. Kasus ini seperti menabrak tembok. Benar-benar macet. 5 hari kemudian, media berhenti melapor. Nama Zhan Rong perlahan memudar dari pandangan publik. Penggemarnya masih menangis. Tapi dunia sepertinya sudah melupakannya. Tapi tak ada yang menduga, 6 bulan kemudian, hal-hal ternyata mengalami perubahan besar. Januari tahun 1994. Seorang gelandangan bernama Cao Aming tiba-tiba pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, mengatakan Zhan Rong dibunuhnya. Berita ini terlalu gila, membuat orang tak berani percaya. Cao Aming karena kasus pemerkosaan dan pembunuhan lain, sudah dijatuhi hukuman mati. Dia sudah dipenjara menunggu eksekusi, tapi dia bilang,
Kasus Zanrong setengah tahun lalu, juga dia yang lakukan. Polisi mendengar ini. Seluruh tubuh mereka tercengang. Kasus ini tertunda selama 6 bulan. Pelaku ternyata ada di penjara, dan bahkan melompat keluar untuk mengaku. Plat ini lebih berlebihan daripada film. Dia bilang, dini hari tanggal 1 Juli, dia menyelinap ke rumah Zanrong lewat pintu belakang. Awalnya mau mencuri sedikit barang, tapi menemukan Zanrong belum tidur. Dia sedang membaca koran. Dia panik. Lalu ketahuan olehnya, dalam keadaan darurat. Dia mengambil tongkat dan memukulnya hingga pingsan, lalu memperkosanya. Mencuri $1.500 Taiwan baru. Takut dikenali. Dia mencekiknya dengan syal hingga mati. Terakhir membakar mayatnya. Ingin menghancurkan semua bukti. Dia menceritakannya dengan sangat rinci. Detailnya begitu banyak hingga terasa nyata. Dia juga bilang dia punya katarak. Saat menyalakan api dia tak sengaja membakar wajahnya. Setelah melarikan diri kembali ke tempat penampungan gelandangan, berbohong kepada pengurus bahwa itu terjadi saat membakar sampah. Polisi memeriksa laporan saat itu, menemukan bahwa jenis darahnya sesuai dengan sperma di tubuh Zanrong. Orang-orang di kantor polisi Neihu sangat senang, mengira akhirnya kasus ini terpecahkan. Tapi sampai di pengadilan, hakim malah mengerutkan kening. Chow Aming bilang dia masuk lewat pintu belakang. Tapi pintu belakang sama sekali tidak ada lubang kunci, tidak bisa dibuka dari luar. Jendela juga ada teralis anti-maling. Lokasi juga tidak ada bekas congkel. Pengakuannya penuh dengan kejanggalan. Ditambah lagi dia sudah menjadi terpidana mati. Hakim merasa dia mengada-ada, mungkin ingin menunda waktu. Kasus ini tidak sesederhana itu, maka diserahkan kepada jaksa. Meminta penyelidikan ulang. Jaksa memeriksa pertama kali. Chow Aming langsung membantah pengakuannya, bilang dia tidak membunuh. Sebelumnya mengaku hanya untuk menunda hukuman mati. Jaksa membuka bukti dan melihat di tubuh Zanrong ada darah tipe O. Chow Aming tipe A. Sama sekali tidak cocok. Catatan tempat penampungan juga menunjukkan tanggal 1 Juli hari itu, dia pergi berobat karena konjungtivitis. Benar-benar tidak ada di lokasi. Yang lebih gila lagi adalah, polisi awalnya sama sekali tidak serius membandingkan DNA. Yang benar-benar cocok adalah pria lain, bernama Yan Shizong. Mereka memeriksa DNA dari 30 pria. Sampelnya paling sesuai. Tapi polisi tidak menyelidiki lebih lanjut. Keras kepala mempercayai pengakuan palsu Chow Aming. Kesalahan ini membuat wajah petugas penyelidik menjadi pucat. Kebenaran jelas ada di depan mata, tapi mereka malah melewatkannya. Yan Shizong itu siapa? Latar belakangnya tidak sederhana. Berasal dari keluarga Yan di Keelung, bos grup Taiyang, tokoh besar di dunia konstruksi. Sangat terkenal. Tapi dia juga punya identitas lain. Buronan kasus pengkhianatan. Kabur sejak Maret tahun 1993. Saat polisi menemukannya, dia bersikap sangat kooperatif. Sukarela pergi ke rumah sakit untuk tes darah, tapi dia terlalu tenang. Tenang hingga terasa ada yang salah. Tak ada yang curiga, tapi tak lama setelah mengambil darah, dia kabur, menghilang dari dunia. Saat jaksa menyelidiki ulang, menemukan bahwa dia sudah hilang. Mereka mencurigai
Ada orang di dalam polisi yang memberitahu dia, kasus ini mungkin bukan hanya kesalahan, tapi ada hal yang lebih dalam. Maka memulai investigasi internal. Setelah diselidiki, tak lama setelah kejadian, seseorang menggunakan komputer kantor polisi, memeriksa data Yan Shizong, tapi menggunakan akun pusat komando, tak bisa mengetahui secara spesifik siapa. Petunjuk ini pun putus. Kasus ini seperti ubi panas. Berganti 4 jaksa. Dari pengakuan keliru Chow Aming, sampai polisi mungkin melepas buronan. Berlarut hingga tahun 1997, pemanggilan terakhir Yan Shizong, dia sama sekali tidak muncul. Kasus pun berhenti begitu saja. Jadi kasus tak terpecahkan. Apakah Yan Shizong benar-benar pelaku? Ada yang bilang dia kabur. DNA juga mengarah padanya. Tapi ada juga yang bilang, bukti tidak cukup kuat. Mungkin dia kabur karena kasus pengkhianatan. Kebenaran seperti diselimuti kabut tebal. Tak ada yang bisa melihat jelas. Kasus ini penuh dengan tanda tanya yang menumpuk seperti gunung. Kematian Zhan Rong seperti teka-teki yang selamanya tak terpecahkan. Ramalan di kalender itu. Sebenarnya siapa yang menulis? Apakah peringatan yang dia tinggalkan sendiri? Atau ejekan yang sengaja dibuat pelaku? Bagaimana Yan Shizong tahu hasil DNA? Siapa yang memberitahu dia? Kenapa polisi tidak menyelidiki sampai tuntas? Pertanyaan-pertanyaan ini tak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas. Seorang gadis berusia 23 tahun, penuh dengan bakat, masa depan tak terbatas, tapi mati begitu tragis. Penggemarnya, keluarganya, dan orang-orang yang mencintainya pasti sangat sakit. Jika tidak ada kebakaran itu, sebesar apa dia akan menjadi bintang? Suara nyanyiannya, senyumannya, bisa bertahan berapa lama lagi? Memikirkannya saja membuat hati sakit hingga sesak napas. Baiklah, video sampai di sini. Menurutmu siapa pelakunya? Ngobrol di kolom komentar yuk. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.